Selamat datang di podcast Dialektis, dialog keadilan multi perspektif. Kali ini kita akan membahas isu yang sedang gempar-gemparnya terjadi baik di media sosial maupun artikel cetak, baik di kalangan akademisi, public figure, hingga kalangan muda-mudi. Apa itu isunya? Yaitu TAPERA, Tabungan Perumahan Rakyat atau Tambahan Penderitaan Rakyat. Saya Lunda Deziani Kualu bersama dengan narasumber kita kali ini, Bapak Ria Casmi Arsa. Halo Pak Arsa. Ya, bagaimana kabarnya Pak Arsa? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, beliau ini merupakan akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan saat ini menjadi Ketua Pusat Pengembangan Otonomi Daerah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Nah, kali ini kita akan membahas tentang gonjang-ganjing tapera, Pak. Nah, publik ini sekarang ramai sekali membahas tentang tapera. Apalagi dengan rencana pemerintah yang akan memotong gaji pekerja yang tadinya sebelumnya hanya pada PNS, sekarang meluas kepesertaannya hingga sektor publik dan juga sektor swasta. Bagaimana tanggapan Pak Arsa terhadap isu tapera pada saat ini, Pak? Baik, terima kasih Mbak Una sudah diundang di podcast Dialektis. Kita berbicara tentang gonjang-ganjing tapera. Menarik sekali tadi di awal, tapera ini tabungan perumahan rakyat atau tambahan penderitaan rakyat. Kalau kita melihat ketentuan mengenai tapera ini, tentu kita tidak bisa lepaskan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang tabungan perumahan rakyat. Nah, tentu gonjang-ganjing ini disebabkan karena simpang siurnya informasi dan ketidakpastian di dalam pengelolaan tabungan perumahan rakyat selama ini yang sudah berjalan. Nah, contoh saja, semisal kalau kita melihat rilis yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, audit yang dilakukan pada tahun 2021 itu masih menyisakan persoalan di mana terdapat hampir 500 miliar lebih dana yang belum didistribusikan terhadap hampir 124.000 pegawai yang telah melakukan program perumahan bagi pegawai negeri sipil, sehingga dari simpang siur informasi yang selama ini didapatkan diperoleh masyarakat menyebabkan seakan-akan pelaksanaan daripada tabungan perumahan rakyat ini sebagai satu kebijakan yang terkesan dipaksakan dan terburu-buru. Jadi itu beberapa poin berkaitan dengan gonjang-ganjing di Undang-Undang Tapera ini. Nah, Pak Arsa, ini kan ada beberapa program serupa sebenarnya yang sebelumnya Tapera ini, kayak misalkan ada MLT, kemudian dari JHT BPJS Ketenagakerjaan, kemudian ada Bapertarum PNS yang kemudian berubah jadi Tapera. Sebenarnya dari banyaknya program-program ini berarti ada indikasi bahwa adanya tumpang tindih dong nanti, Pak. Dan apa sih sebenarnya urgensi Tapera ini harus diberlakukan juga gitu, Pak? Betul, kalau dikatakan terjadi tumpang tindih, prediktibilitas saya ke depan pelaksanaan daripada Undang-Undang Tapera ini saya pastikan terjadi tumpang tindih. Kenapa kok demikian? Ya benar tadi yang disampaikan. Ya sudah ada BPJS Ketenagakerjaan, di mana di dalam skema BPJS Ketenagakerjaan tersebut ya, itu juga memberikan tawaran kepada pesertanya berupa kepemilikan rumah, kemudian renovasi rumah dan lain sebagainya. Nah, tentu ini yang kemudian menjadi PR bagi pemerintah ya, agar apa? Pelaksanaannya nanti bisa secara efektif dan efisien serta tepat sasaran bagi penyediaan rumah bagi seluruh masyarakat, yang dalam hal ini adalah masyarakat Indonesia tentunya. Oke Pak, tapi kalau misalkan dilihat dari program Taperum sebelumnya Pak, sebenarnya apa yang membedakan dari Tapera saat ini yang sedang dicanangkan pemerintah, dan apa kira-kira kelemahan yang ada di Taperum kemarin itu Pak, sehingga harus menjadi urgensi dibentuknya Tapera pada saat ini? Kalau saya lihat evaluasi dari Bapertarum sebelumnya yang dikenakan pada aparatur sipil negara ya, kalau kita mencermati semisal dari berbagai kesaksian ya, mereka dipotong mulai dari 10.000, kemudian ada kenaikan potongan Bapertarum yang pada akhirnya sampai dengan pensiun ya, sampai dengan yang bersangkutan pensiun
itu nilai investasinya hanya di angka 16 juta. Nah, tentu inflasi di sisi perumahan ini sudah enggak inline dengan kebutuhan terhadap perumahan bagi warga masyarakat, terutama bagi ASN ya. Sehingga model atau tabungan ini tentu juga dipandang tidak begitu efektif karena nilai inflasi yang terjadi itu jauh lebih pesat daripada nilai investasi tabungan itu sendiri. Oke Pak, nah ini ada satu hal yang menarik menurut saya ya Pak. Jadi di Tapera ini disebutkan bahwa salah satu prinsip yang digunakan adalah prinsip gotong royong. Nah kalau misalkan kita mengacu pada prinsip gotong royongan, sedangkan di satu sisi kita bahkan tidak tahu apa yang bisa kita dapatkan dari manfaat Tapera ini. Padahal kita sudah membayar, cuman kita belum mendapat kepastian kita ini mendapat apa dari Tapera. Nah kalau misalkan seperti itu Pak, bagaimana tanggapan Bapak? Dan kalau misalkan kita lihat dari aspek keadilan, apakah Tapera ini sebenarnya adil Pak untuk masyarakat di Indonesia? Oke, jadi perdebatannya memang dibawa ke arah bahwa mekanisme Tapera ini memang adalah strategi atau upaya pemerintah ya, untuk membangun kegotong royongan ya, bagi warga masyarakat Indonesia dalam rangka untuk mewujudkan rumah impian. Tapi sekali lagi kegotong royongan itu juga harus diikuti dengan prinsip transparansi, kemudian akuntabilitas, lalu kemudian efektivitas dan efisiensi, serta nilai-nilai kemanusiaan, dan yang terakhir salah satu prinsip yang kemudian menjadi tools atau goal utama daripada Tapera ini adalah lahirnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai kemudian dengan adanya pelaksanaan undang-undang Tapera yang cenderung dipaksakan ini justru menimbulkan ketidakadilan itu sendiri. Kalau misalkan dalam implementasinya Pak, kan Tapera ini merupakan keberlanjutan atau perpanjangan dari Bapertarum sebelumnya. Kalau menurut Bapak sendiri, apa sih sebenarnya kelebihan dari Tapera yang kemudian bisa dijadikan nilai plus untuk penggunaan Tapera kepada masyarakat gitu Pak? Ya tentu ada iming-iming yang kemudian disampaikan ya oleh pemerintah melalui berbagai macam dialog yang dilakukan, yang disampaikan juga oleh Kepala BP Tapera, baik pada saat rapat dengar pendapat dengan DPR maupun dialog dengan berbagai kalangan ya. Tentu keinginan atau cita-cita utamanya ya tadi adanya satu bentuk komitmen untuk pemenuhan hak warga negara atas perumahan yang layak. Ini tentu adalah mandat konstitusi. Tapi di sisi lain, nilai kelemahannya apa? Ya tadi, ya, bahwa nilai investasi rumah itu jauh lebih pesat daripada nilai investasi tabungan. Nah, sementara Tapera itu diprioritaskan, diperuntukkan bagi kepemilikan rumah yang pertama, ya rumah yang pertama. Nah inilah yang kemudian bagi kelompok masyarakat menengah ke atas tentu hal semacam ini tidak menimbulkan keuntungan, ya baik secara sosial maupun secara ekonomis, ya. Sehingga pelaksanaannya memang perlu dievaluasi karena kalau melihat konsep yang sudah ada sebenarnya ya sama saja dengan konsep Bapertarum yang sudah pernah berlaku ya. Kalau misalkan kita melihat Pak, tadi saya juga mau menyoroti yang terkait dengan temuan BPK pada tahun 2021 itu, berkaca dari temuan BPK pada tahun 2021, ada nggak Pak kemungkinan di Tapera nanti akan terjadi hal yang sama? Dan ini juga kan merupakan salah satu hal yang membuat publik bertanya-tanya. Kedepannya apakah nanti Tapera akan seperti ini lagi dan itu akhirnya menyurutkan kepercayaan publik kepada pemerintah. Nah bagaimana kemudian mendorong pembangunan kepercayaan dari masyarakat sendiri agar
dana yang sudah diambil untuk tapera itu bisa kembali lagi kepada masyarakat gitu Pak? Oke, sangat memungkinkan terjadi tumpang tindih dan kegagalan. Karena saya secara pribadi tidak melihat adanya perubahan yang signifikan dari mekanisme lama ke mekanisme yang baru ini. Ya. Nah, salah satu titik poinnya adalah dari sisi aspek organisasi. Ya, dari sisi aspek organisasi. Bayangkan dari sisi organisasi ini dibentuk BP Tapera sebagai badan hukum, ya, sama halnya dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, sama halnya dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, di mana secara struktur organisasi BP Tapera itu dibuat atau dibentuk mulai dari pusat dan dapat membuka perwakilan sampai pada tingkat provinsi, kemudian kabupaten atau kota. Yang kalau kita lihat, ya struktur organisasinya ini pasti akan sangat gemuk. Nah, untuk membiayai operasional ini pun juga tidak membutuhkan dana yang sedikit. Meskipun di dalam ketentuan PP-nya, pemerintah memberikan modal awal kepada BP Tapera itu 2,5 triliun. Ya, yang artinya kalau kita lihat skema ini, ya, jika tidak dikelola dengan baik dan secara profesional, maka potensi gagal di dalam pengelolaan tapera ini sangat besar sekali. Tapi Pak, ini kan balik lagi ke kepercayaan publik soal tapera ini. Jadi dari Komisioner BP Tapera, Heru Pudio Nugroho, ini menjamin pada saat ini pemotongan gaji pekerja untuk simpanan tapera itu masih belum dilaksanakan karena masih ada penguatan internal terlebih dahulu dan membangun kepercayaan publik. Nah, menurut Pak Arsa sendiri mungkin bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintah bagaimana cara membangun kepercayaan kembali dari masyarakat kepada pemerintah di tengah hiruk pikuknya tapera ini dan pada saat keberlakuan tapera tersebut sudah diberlakukan kepada masyarakat. Ya, tentu yang pertama kalau saya merekomendasikan memang pelaksanaannya jangan terburu-buru, ya. Ini harus ada evaluasi secara total dan menyeluruh terlebih dahulu, mulai dari aspek pengelolaan dana Bapetarum sebelumnya, ya. Ini harus jelas terlebih dahulu profesionalitas, transparansi dan akuntabilitasnya. Nah, lalu kemudian yang kedua skema transformasi yang kemudian dilakukan, meskipun amanat undang-undang tabungan perumahan rakyat itu dibentuk BP Tapera, nah ini yang sekali lagi juga harus diperhitungkan secara kelembagaan agar bisa efektif dan efisien. Bisa saja semisal kelembagaan yang sudah ada ini dioptimalkan. Semisal keterlibatan daripada BP Jaminan Sosial Ketenagakerjaan misal. Karena kalau kita lihat skemanya ya memang membebani daripada pekerja itu sendiri. Artinya kalau kita lihat struktur gaji semisal di situ dipersyaratkan bahwa gajinya itu yang UMR ya, yang UMR. Nah, sementara UMR setiap daerah itu kan berbeda-beda ya. Antara Kota Malang dengan Kabupaten Malang dengan kota-kabupaten lain di Jawa Timur berbeda-beda, ya. Mulai dari 2 juta rupiah sampai yang tertinggi 4 juta, ya. Sekitar 4 juta rupiah, dan itu dibagi 0,5% dan 2,5%. Nah, jadi sudah ada potongan jaminan sosial kesehatan, sudah ada potongan jaminan sosial ketenagakerjaan, ada potongan pajak penghasilan, belum lagi kalau bayar zakat, belum lagi kalau untuk iuran koperasi, kemudian iuran serikat pekerja, kemudian iuran-iuran yang lainnya. Kalau saya gambarkan, ketika tidak ada kenaikan portofolio gaji baik pekerja maupun ASN maupun subjek-subjek yang kemudian nantinya diwajibkan menjadi peserta tapera, ya tentu saja ini akan sangat memberatkan bagi masyarakat itu sendiri. Betul sekali. Nah, Pak Arsa ini karena keterbatasan waktu gitu Pak, dan tentu banyak sekali apa saja yang tentang tapera yang kita diskusikan pada kali ini, namun sayangnya podcast ini harus berakhir sampai sini, dan mungkin dari Pak Arsa ada sedikit closing statement untuk menutup perbincangan ini Pak, mungkin sepatah dua kata. Ya, terima kasih telah diundang di podcast Dialektis. Semoga
pelaksanaan daripada Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat ini bisa dievaluasi oleh pemerintah yang pada akhirnya benar-benar memprioritaskan terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang tentunya ini merupakan cita-cita daripada bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Arsa sudah hadir dan berkenan hadir untuk membagikan perspektifnya dalam dialog dialektis podcast pada hari ini. Dan kepada teman-teman semua, terima kasih telah mendengarkan podcast kami dan sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa selalu ikuti kami di media sosial dan jangan lupa subscribe podcast kami. Saya Luna Dezianeti Kualu, pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya.